Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my class. Before I start our lesson today, I will introduce myself. My name is Siti Mariani. You can call me Miss Mary. So, our material today is collocation. Nah, setelah saya bilang collocation, apa yang terlintas di pikiran kalian? Nah, untuk menjawab rasa penasaran kalian, tonton video ini sampai habis dan jangan lupa like, comment, and subscribe video ini. Terima kasih. Nah, sebelum ke pembahasan, ada 4 poin yang akan kita bahas tentang collocation hari ini. Yang pertama, itu ada definition of collocation atau definisi dari collocation ini. Dan yang kedua, itu ada the purpose of learning collocation atau tujuan kita mempelajari collocation. Dan yang ketiga, ada the types of collocation atau tipe-tipe dari collocation. Dan yang terakhir ada sample of collocation atau contoh dari collocation ini. Nah, pembahasan yang pertama itu ada definition of collocation. A collocation is two or more words that often go together. This combination just sound right to native English speakers who use them all the time. On the other hand, other combination may be unnatural and just sound wrong. Nah, jadi collocation atau gabungan kata ini adalah 2 atau lebih kata yang sering kali digabungkan. Nah, kombinasi ini terdengar tepat bagi penutur asli bahasa Inggris atau native English speakers yang menggunakannya setiap hari atau sepanjang waktu ya. Di sisi lain, kombinasi lain mungkin tidak wajar dan terdengar salah. Nah, apa maksud dari kombinasi lain mungkin tidak wajar dan terdengar salah? Nah, di sini ada contoh natural English sama unnatural English. Nah, di sini sama contohnya sama natural English sama unnatural English. Yang pertama ada a quick shower, yang natural English ada a quick shower dan sama a quick meal. Dan untuk unnatural English ada a fast shower dan a fast meal. Nah, untuk arti jika kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, a quick shower artinya mandi cepat, a fast shower mandi cepat, sama artinya. Sedangkan a quick meal artinya makan cepat dan a fast meal sama makan cepat. Apa yang membedakan mereka berdua ini? Kenapa disebut natural English? Kenapa disebut unnatural English? Nah, kita bahas dulu untuk yang a fast shower atau unnatural English. Kenapa a fast shower tidak dengar unnatural English atau tidak natural? Karena fast ini adalah suatu gerakan yang bergerak dari titik X ke Y. Sedangkan yang natural English-nya a quick shower, quick ini adalah suatu gerakan yang bergerak di tempat atau bergerak sesaat saja. Itu perbedaannya. Karena kita mandi, a quick shower, kita mandi cepat misalnya. Kita mandi cepat saat itu saja, bergeraknya di tempat ya, cepat. Situ ada contohnya a quick shower sama a quick meal. Sedangkan ada makan cepat sama mandi cepat. Makan cepat, saat makan saja kalian melakukan gerakan cepat. Nah, sedangkan definisi dari quick tadi suatu gerakan yang bergerak sesaat atau di tempat ya. Nah, kalau menggunakan fast itu tidak terdengar natural karena definisi dari fast ini suatu gerakan yang bergerak dari titik X ke titik Y ya, berpindah intinya. Jadi yang lebih tepat untuk menggunakan fast ini misalnya the fast train, the fast car, karena mobil ya ataupun kereta itu bergerak berpindah ya dari titik 1 ke titik yang selanjutnya atau dari terminal 1 ke terminal selanjutnya. Itu maksudnya kenapa disebut dengan natural English, kenapa disebut dengan unnatural English. Udah paham? Karena penempatannya yang kurang tepat ya. Yang tepatnya itu menggunakan quick, bukan menggunakan fast. Kalau fast itu untuk perpindahan ya. Begitu maksudnya dari natural English sama unnatural English. Oke. Nah, kita akan melanjutkan materi atau poin kedua, itu ada the purpose of learning collocation. Nah, tujuan pertama kita mempelajari collocation, your language will be more natural and more easily understood. Jadi
bahasa kita akan lebih alami dan lebih mudah dipahami oleh native speaker atau orang-orang yang luar negeri ya, yang mungkin bahasa kita lebih alami. Seperti yang contoh saya Miss kemukakan tadi, yang ada natural English sama natural English, kalian bisa pahami. Bisa geser videonya untuk memahami natural sama unnatural English. Dan tujuan kedua, you will have alternative and richer ways of expressing yourself. Jadi kita memiliki cara alternatif dan lebih kaya untuk mengekspresikan diri kita ya, karena collocation ini digunakan sepanjang hari atau digunakan setiap saat oleh native English speaker atau penutur asli bahasa Inggris. Jadi mungkin tidak ada waktu-waktunya saja. Collocation ini digunakan sepanjang waktu ya oleh native speaker. Yang kedua, it is easier for our brains to remember and use language in chunk or block rather than a single words. Jadi lebih mudah bagi otak kita untuk mengingat dan menggunakan bahasa ya. Jadi tujuan dari mempelajari collocation ini, kita lebih mudah untuk mengingat dan menggunakan bahasa. Nah, yang untuk poin yang ketiga itu ada the types of collocation atau tipe-tipe dari collocation. Yang pertama itu ada adverb plus adjective, dan yang kedua itu ada adjective plus noun, dan yang ketiga itu ada noun plus noun, dan yang keempat ada noun plus verb, dan yang kelima itu ada verb plus noun, dan yang keenam ada verb plus expression with preposition, dan yang terakhir ada verb plus adverb. Nah, jadi ini ada tipe-tipe dari collocation atau rumus yang digunakan dalam collocation. Jadi ada 7 rumus yang digunakan dalam collocation. Nah, jadi collocation ini adalah basicnya grammar ya. Jadi ini kayak masuk rumus-rumus. Jadi kalian menggabungkan kata satu dan kata satunya. Misalnya adverb plus adjective. Seperti contohnya, completely satisfied itu adalah adverb plus adjective ya. Bisa ya, nanti saya akan share link-link dari materinya ya. Nah, yang terakhir, poin terakhir ada sample of collocation atau contoh-contoh dari collocation kalimat ya. Nah, di sini ada yang pertama, tadi yang ada 7 dari typesnya atau rumus yang digunakan dalam collocation. Yang pertama ada adverb plus adjective. Contoh yang pertama itu ada invading that country was actually stupid thing to do. Jadi menyerang negara itu adalah hal yang sangat bodoh untuk dilakukan. Untuk utterly stupidnya itu adverb plus adjective-nya dalam kalimat ya. Karena setiap penutur asli menggunakan collocation ini setiap saat ya, pasti ya, setiap kalimatnya ada collocation-nya, jangan lupa itu. Dan yang kedua, contoh yang kedua itu adjective plus noun. The doctor ordered him to take regular exercise. Jadi dokter nyuruhnya berolahraga secara teratur. Nah, untuk adjective plus noun itu ada regular sama exercise. Nah, untuk yang ketiga itu ada noun plus noun. The Casiper Agreement came into effect at 11 AM. Nah, kesepakatan gencatan senjata mulai berlaku pada pukul 11 pagi. Jadi untuk noun plus noun-nya itu ada Casiper Agreement itu ya, yang noun plus noun-nya. Nah, untuk yang noun plus verb itu ada the bomb went off when he started the car engine. Jadi bom meledak saat dia menyalakan mesin mobil. Nah, untuk noun plus verb-nya itu ada bomb went off. Nah, yang kelima itu ada verb plus noun. The prisoner was hanged for committing murder. Untuk verb plus noun-nya itu ada committing sama murder-nya itu. Jadi kalian bisa lihat contohnya. Untuk yang keenam itu ada verb plus expression with preposition. Nah, untuk contoh yang keenam itu ada at first her eyes filled with horror and then she burst into tears. Nah, di sini ada dua collocation. Yang pertama itu ada filled with horror sama burst into tears. Yang mana sih yang dimaksud dengan expression with preposition di sini? Di situ ada with sama into. Itu yang dimaksud dengan
expression with preposition atau kata sambung ya. Jadi dalam collocation itu menggunakan kata sambung juga seperti with, into ya, banyak sekali ya. Dan yang terakhir ada verb plus adverb. Mary whispered softly in John's ear. Jadi Mary berbisik pelan di telinga John. Untuk verb plus adverbnya itu ada whispered softly, whispered sama softly ya. Nah itu adalah sampel dari collocation ya. Ada 7 sampel tadi, ada 7 teks tadi saya sudah jelaskan. Nah untuk collocation ini kita juga dapat mengekspresikan opini ya, dan contohnya itu seperti strong argument, strong opinion, strong criticism, strong resistance, strong denial, and quite strongly. Nah jadi collocation ini kita dapat mengekspresikan opini kita juga ya. Mungkin itu saja materi kita tentang collocation hari ini. Jika ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.